Episode diawali dengan Parwati yang berjanji kepada Pidi bahwa Parwati akan mengembalikan desainnya Pidi yang telah dicuri oleh Niti. Parwati berkata, "Kau tunggu saja di sini dan aku akan membuat Niti mengakui kalau dia telah mengambil desain milikmu. Aku akan mengembalikan hakmu dan manajerku Salil juga akan membantumu." Mendengar itu, Pidi pun setuju dengan Parwati. Sedangkan di dalam, media bertanya kepada Niti apa yang ingin dia sampaikan atas keberhasilannya sebagai desainer terbaik di kota ini. Niti berkata, "Aku hanya ingin mengatakan kalau semua desain ini adalah milikku. Aku bisa sampai di titik ini karena kerja keras dan tekadku yang kuat. Aku selalu fokus dengan impianku, sehingga aku bisa mendapatkan penghargaan sebagai desainer terbaik. Aku sangat bahagia dengan semua ini dan aku sangat bangga kepada diriku sendiri. Aku harap gadis-gadis di luar sana bisa meniru jejakku agar mereka juga bisa mendapatkan penghargaan sepertiku. Tetaplah fokus dan bekerja keras, maka kemenangan akan menjadi milik kita." Melihat Niti yang seperti mendadak menjadi artis dan dikerumuni oleh banyak penggemar, Bebek berkata kepada Gurinder, "Lihatlah Gurinder, berkat didikanku Niti bisa menjadi orang terkenal seperti ini." Sambil tersenyum Bebek berkata, "Bebek sialan, mulutmu selalu mengatakan hal manis seolah-olah kau adalah orang yang paling berjasa kepada Niti. Namun faktanya meskipun moncongmu mengatakan beribu kata kepada Niti, dia tidak pernah mendengarkan perkataan curut tua sepertimu. Ini adalah berkat didikanku sehingga Niti bisa menjadi orang sukses seperti ini. Aku adalah ibu mertua durhaka yang selalu mendukung Niti, yang membuat Niti sukses dalam setiap langkahnya." Mendengar itu, Bebek menyangkal perkataannya Gurinder dan dia berkata bahwa Gurinder belumlah jadi ibu mertua bagi Niti. Kedua curut tua yang bersifat seperti bocil SD ini sedikit berdebat di keramaian tersebut. Namun pada akhirnya mereka pun kembali akur. Sementara itu, Parwati bertanya kepada Daima kenapa dia tersenyum seperti itu. Daima berkata, "Bukan apa-apa, namun aku hanya mengingat kejadian 1 tahun yang lalu ketika Nyonya Ambika menemukanmu. Waktu itu kau terlihat seperti orang yang ketakutan persis seperti Pidi karena kau mendapatkan ketidakadilan. Namun sekarang kau telah menjadi Parwati yang pemberani dan kau juga senang menolong orang lain." Parwati berkata, "Semua ini berkat ibu dan dialah yang mengubahku dari Pari menjadi Parwati. Dia mengajari aku dan menyadarkan aku untuk memperjuangkan keadilanku. Jadi aku juga akan membantu Pidi untuk mendapatkan keadilannya karena itu adalah hal baik yang telah diajarkan oleh ibu." Parwati kembali meminta Pidi untuk tenang karena dia akan membuat Niti mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dia lakukan. Lalu kemudian Parwati masuk ke tempat acara. Di sisi lain, Sanju akan pergi ke acara penghargaan tersebut, namun dia terjebak macet. Sanju dengan gabut berkata bahwa tidak mungkin dia akan datang tepat waktu ke acara tersebut jika kemacetannya separah ini. Lalu kemudian Niti menelpon Sanju dan dia menyuruh Sanju untuk cepat datang. Niti berkata, "Di mana kau Sanju? Cepatlah datang karena acara ini akan segera dimulai. Kau harus berada di sini melihatku karena aku berhasil seperti ini karena dirimu. Hari besar telah tiba dan aku akan mendapatkan penghargaan. Ayolah Sanju, cepatlah datang ke sini." Sanju berkata, "Aku pasti akan datang, namun pada saat ini aku sedang terjebak kemacetan." Lalu kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Rakesh dan Tiger si anak buah juga datang ke tempat acara tersebut dan dia menanyakan di mana Pari kepada Niti. Rakesh mengatakan bahwa malam ini Pari harus menjadi miliknya. Niti berkata, "Apakah kau telah siap dengan rencana kita?" Rakesh berkata, "Semuanya akan diputuskan pada hari ini juga." Niti berkata, "Entahlah apa yang akan terjadi pada hari ini. Namun apapun yang terjadi, aku tetap akan menjadi orang besar. Pada hari ini juga akan diputuskan apakah Parwati itu adalah Pari atau bukan. Dan jika Parwati itu bukanlah Pari, maka dia akan menjadi saudara perempuanku." Tiger berkata, "Akan tetapi bagaimana jika dia adalah Pari? Tentu kau tidak akan pernah bisa mendapatkan Sanju. Sanju akan selalu mencintai Pari dan dia tidak punya waktu sedikit pun untuk menikah denganmu." Mendengar itu, Niti menjadi sangat marah dan bertanya omong kosong apa yang Tiger katakan.
Rakes berkata, jangan pedulikan perkataannya Tiger karena dia sudah terbiasa nyeletuk seperti itu. Akan tetapi dengan kemarahan, Niti langsung pergi dari sana. Rakes berkata kepada Tiger, sebaiknya kau kendalikan moncongmu dan jangan banyak bacot. Sekarang kau harus diam dan tundukkan kepalamu. Mendengar itu, Tiger pun setuju. Sedangkan Bebek dan Gurinder yang tidak mengetahui jika itu adalah Rakes yang sedang menyamar, mereka pun bertanya-tanya dengan siapa Niti berbicara. Di tempat lain, Ambika yang merasa jika keadaannya sudah mulai membaik, dia pun menyuruh perawat yang menjaganya untuk tidak khawatir kepadanya. Ambika berkata, sekarang kau boleh pergi karena keadaanku sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih karena kau telah merawatku. Akan tetapi perawat berkata bahwa Parwati melarangnya untuk pergi meninggalkan Ambika dan dia harus tetap menjaga Ambika. Ambika berkata, Parwati menyuruhmu seperti itu karena dia mengira aku masih sakit. Tetapi percayalah keadaanku sudah membaik dan kau boleh pergi meninggalkan aku. Perawat berkata, baiklah, aku akan pergi. Namun sebelum itu, ibu minum obat ini dulu. Kemudian perawat tersebut memberikan Ambika meminum obatnya. Sementara itu, Niti masih merasa kesal dengan perkataannya Tiger tadinya. Kemudian Rakes datang ke sana menenangkan Niti dan memintanya agar tidak memikirkan perkataannya Tiger. Rakes berkata, sebaiknya Niti fokus saja dengan rencana mereka yang akan membuktikan siapa sebenarnya Parwati itu. Niti berkata, suruh anak buahmu itu untuk mengerjakan tugasnya, dan sebaiknya dia jangan banyak bacot. Jangan pernah dia mencampuri urusanku dengan Sanju, atau kalau tidak, maka aku akan menampar wajah keparatnya. Mendengar itu, lagi-lagi Rakes menyuruh Niti untuk tenang dan jangan marah lagi. Sedangkan Bebek dan Gurinder sendiri sedang menemui Tiger, dan Bebek bertanya siapa dia. Tiger berkata bahwa namanya Balsing. Mendengar itu Bebek tidak percaya dan Bebek menyuruhnya untuk jujur. Bebek berkata, wajahmu tidak asing bagiku dan sepertinya aku pernah melihatmu. Tiger kemudian jujur kepada Bebek bahwa dia adalah Tiger, anak buahnya Rakes. Mendengar itu Gurinder menjadi sangat panik karena jika Tiger berada di sini, maka Rakes juga pasti ada di sini. Lalu dengan panik Bebek dan Gurinder pun pergi dari sana. Bebek dan Gurinder bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Rakes di sini dan kenapa Niti tidak memberitahu mereka mengenai hal ini. Dan kebetulan pada saat itu Bebek dan Gurinder melihat Niti yang sedang berbicara dengan Rakes. Sehingga mereka pun menjadi semakin bingung apa sebenarnya yang Niti rencanakan dengan Rakes. Sedangkan Rakes sendiri memberitahu Niti bahwa dia bukanlah Rakes yang dulu yang hidupnya tidak jelas. Sekarang ini dia sebagai politisi hebat dan dia adalah orang terhormat di Delhi. Kemudian Rakes meminta Niti untuk mengatakan di mana Pari berada. Namun belum lama Rakes berkata seperti itu, tiba-tiba saja musik langsung dimainkan dengan dibarengi oleh kedua emak-emak TikTok yang sedang berjoget di panggung. Tehwati juga tiba-tiba saja datang ke sana dan dia menunjukkan skill joget perindapannya yang sangat aduhai. Terlihat pada saat itu Parwati benar-benar sangat cantik sehingga Rakes pun terkesima melihatnya. Rakes benar-benar tidak sabaran ingin ikut berjoget karena dia sangat hafal dengan musik tersebut, yakni musik yang biasa dia pakai collab di TikTok. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Rakes pun langsung ikut berjoget. Rakes maju ke depan menghadapi pemain 1, pindah ke pemain 2, dan pada akhirnya Rakes pun berhasil mendekati Parwati. Rakes mulai menunjukkan skill menarinya di dekat Parwati sambil dia terus memandangi Parwati. Namun bukannya tertarik, Parwati malah merasa risih melihat gaya jogetnya Rakes yang seperti gaya potong bebek Sugiono. Melihat itu Niti hanya tersenyum dan tidak lama setelah itu Sanju juga datang ke sana. Di mana ketika melihat kecantikan serta gaya menarinya Parwati, Sanju pun tersenyum bahagia. Sanju berniat akan berjoget bersama Parwati. Namun dia lupa membawa uang receh untuk menyawer Parwati. Melihat Sanju yang tersenyum kepada Parwati, Niti pun berkata di dalam hati, kenapa Sanju menatap Parwati seperti itu dan apakah dia masih mengira jika Parwati itu adalah Pari? Namun bodoh amatlah, mau dia Parwati ataukah Pari, yang penting anunya Babang Sanju adalah milikku. Kemudian Niti ikut berjoget bersama Parwati sambil dia berharap Sanju akan tersenyum juga kepadanya.
Tetapi bukannya tertuju kepada Niti, Sanju malah fokus kepada Rakesh. Sanju mengingat rekaman CCTV di kantornya dan dia juga teringat dengan Santok Singh. Sehingga dengan itu Sanju pun langsung mendekati Rakesh dan dia menepuk punggungnya. Menyadari hal itu, Niti dengan sengaja mengalihkan perhatiannya Sanju dengan cara dia mengajaknya berdansa. Dan kesempatan itulah yang digunakan oleh Rakesh untuk pergi dari sana agar Sanju tidak melihatnya. Namun meskipun begitu, Sanju tetap mencari Rakesh karena Sanju mengira dia adalah Santok Singh yang telah menyelundup di kantornya Sanju kemarin. Dan singkat cerita, karena asam urat telah kambuh, Niti dan Parwati pun menghentikan tariannya. Melihat itu semua orang bertepuk tangan untuk Parwati dan juga Niti. Niti berkata, "Terima kasih Parwati karena kau telah menampilkan tarian yang sangat bagus." Parwati berkata, "Hari ini aku sangat bahagia karena kau bisa menjadi orang nomor 1 di acara yang bergengsi ini. Tentu kau telah melakukan sesuatu yang besar sehingga kau bisa mendapatkan penghargaan ini. Bisakah kau memberitahu aku apa yang telah kau lakukan sehingga kau bisa mendapatkan semua ini?" Niti berkata, "Parwati, kenapa kau berkata seperti itu? Seolah-olah kau ingin mengatakan sesuatu secara tidak langsung kepadaku." Parwati berkata, "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Dan kenapa kau merasa seperti itu?" Niti berkata, "Dari perkataanmu, kau seperti menganggapku telah melakukan hal yang salah dalam mendapatkan penghargaan ini. Aku juga merasa jika kau akan mengeksposku di depan semua orang pada hari ini juga." Parwati berkata, "Aku tidak bermaksud seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari tingkahmu, apakah benar kau telah melakukan kesalahan dalam mendapatkan penghargaan ini? Dan jika benar kau telah melakukan kesalahan dalam mendapatkan semua ini, maka cepatlah beritahu semua orang dan akui kesalahanmu. Sebagai sahabat, aku hanya bisa mengingatkanmu agar nantinya kau tidak menjadi malu." Mendengar itu, dengan panik Niti berkata, "Apa maksudmu Parwati dan apa yang kau katakan?" Parwati berkata, "Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan itu sudah wajar. Semua orang juga pasti menyukai nama yang besar, kekayaan, serta ketenaran. Seringkali karena ingin mendapatkan semua itu, kita tidak tanggung-tanggung melakukan kecurangan dan kesalahan besar." Niti berkata, "Tolong katakan dengan jelas Parwati, apa sebenarnya yang kau katakan itu?" Parwati berkata, "Aku hanya bisa mengatakan ini dan kaulah yang lebih tahu maksudnya." Dengan gugup, Niti berkata, "Aku benar-benar tidak tahu maksudmu dan kenapa kau berbicara seperti itu. Tolong katakan dengan jelas supaya aku bisa mengerti." Parwati berkata, "Aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya kepadaku dan kepada semua orang apa yang telah kau lakukan dalam mencapai penghargaan ini. Karena kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, reputasimu bisa saja akan hancur nantinya. Sebelum terlambat, cepatlah bertobat. Karena barang siapa yang bertobat setelah dia melakukan kesalahan lalu memperbaiki dirinya, maka Allah akan menerima taubatnya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 39. Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Parwati lanjut berkata, "Sebagai sahabat, aku hanya bisa mengingatkan ini kepadamu, dan terserah padamu apakah kau mau mendengarkan nasihatku atau tidak." Lagi-lagi Niti pun merasa sangat kaget mendengarnya. Namun meskipun begitu, Niti tidak mau mengakui kesalahannya. Niti meminta Parwati untuk menikmati acara ini dan jangan memikirkan hal lain. Niti berkata bahwa berkat kerja kerasnya, dia bisa mendapatkan penghargaan menjadi desainer terbaik di kota ini. Namun tiba-tiba saja Gurinder datang ke sana dan dia membawa Niti pergi untuk berbicara. Gurinder berkata, "Nak, kenapa kau berbicara seakrab itu dengan Parwati? Dan apakah kau mempunyai rencana baru untuk melawannya?" Niti berkata, "Benar sekali Mamaji, hari ini aku akan mengetahui apakah dia adalah pari ataukah Parwati. Dan jika dia adalah pari, maka Rakesh akan membawanya pergi jauh dari hidupku." Gurinder berkata, "Lalu bagaimana jika dia adalah Parwati?" Niti berkata, "Itu sangatlah bagus dan dia akan menjadi sahabat terbaikku. Parwati tidak tertarik dengan Sanju dan dia tidak akan mengganggu kehidupanku. Oleh sebab itulah aku merasa sangat senang hari ini karena apapun yang terjadi nantinya, aku tetaplah sebagai pemenangnya." Kemudian Niti kembali mendekati Parwati dengan penuh senyuman karena Niti sangat yakin bahwa kemenangan akan menjadi miliknya.
Namun Niti sungguh tidak mengetahui jika Parwati lebih dulu merencanakan hal besar untuk melawannya. Di mana pada saat itu, Pidi yang merupakan pemilik sah desain yang telah dicuri oleh Niti pun datang ke sana. Sehingga dengan itu, Niti pun merasa sangat panik dan benar-benar kaget bukan main. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Dan nanti kita akan saksikan keseruan ceritanya di episode selanjutnya. Maka dari itu tetap pantau channel ini dan sampai jumpa.